Nah, ini penting ya, ini penting sekali ya, pertanyaan ini penting. Kita kalau mau membeli sesuatu baik itu tanah bangunan atau tanah kosong, kita anak muda nih pengen beli rumah, uangnya belum cukup ya, cuman punya uang down payment-nya aja atau DP-nya saja. Bisa dengan beberapa cara, kita mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini nih masih bersama saya Aldo Yudhistira dalam acara channel podcast Laut Talk Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Nah, di sini semoga teman-teman sehat selalu ya, karena cuaca di luar kan tidak mendukung ya, karena panas atau hujan gitu ya. Karena di sini nih kalau ngomongin tentang panas atau hujan, kita ada kaitannya dengan bangunan dan gedung. Nah, kita juga di sini akan membahas mengenai transaksi jual tanah dan bangunan. Eh, Kalau misalkan berbicara mengenai tanah dan bangunan ini kan, ini merupakan sebuah kebutuhan primer ya Bu, karena eh, berbicara tentang tanah dan bangunan sendiri udah menjadi kayak tempat tinggal kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Karena berbicara tentang tanah dan bangunan sendiri kan harganya selalu naik per tahunnya gitu. Nah, ngomongin tentang tanah dan bangunan nih, kalau misalkan ingin memiliki tanah dan bangunan kan kita harus perlu juga nih mengenai dasar-dasar hukum yang harus kita hadapin gitu ya. Belum lagi kalau misalkan nih kita udah capek-capek ngumpulin uang, ternyata tanahnya udah ada sengketa atau bermasalah gitu ya. Nah, kita bakal membahas mengenai tanah dan bangunan lebih lanjut dengan narasumber kita yang sangat spesial nih. Tentunya dengan praktisi di bidang hukum pertanahan. Halo Ibu, selamat siang. selamat siang. Nah, ini ada narasumber spesial kita yang namanya Dr. Ana Yulianti SMKN. Nah, sebelum kita membahas mengenai seputar transaksi atau kepemilikan tanah dan bangunan, kita akan coba membahas mengenai dasar hukum hak atas tanah, Ibu. Karena apa saja sih dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia dan bangunan, dan bagaimana cara kepemilikan suatu tanah dan bangunan bisa beralih nih. Maaf Bu, Ya. grogi karena ngobrol sama dosen sendiri nih, karena ketemunya kan per minggu, Iya. baru ketemu jadi kayak agak grogi gitu ya Bu ya. Iya. Iya, Ya, boleh. oke. Ya benar ya. Sebelumnya terima kasih Iya. saya sudah diundang di sini untuk di acara podcast di Fakultas Hukum Kristen Maranatha ya. Menurut pendapat saya acara podcast ini sangat bagus, merupakan bahan edukasi juga baik secara akademik ya untuk mahasiswa, untuk masyarakat pada umumnya. Karena dunia kita sekarang ini benar-benar dunia media sosial ya. Iya. Jadi dengan cara podcast ini kita juga memberikan satu pengabdian kepada masyarakat dengan tema-tema tertentu. Oke. Iya. Kalau kita bicara mengenai tanah dan bangunan, betul, tanah dan bangunan ini memang kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat, kita sebagai dosen, atau mungkin kita sebagai praktisi apapun memang perlu dan harus memahami bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Kalau kita bicara mengenai hak atas tanah, undang-undang terkait pertanahan itu tentunya kita udah tahu ya, undang-undang pokok kita adalah undang-undang pokok agraria, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960. Kemudian dasar utama dari undang-undang pokok agraria itu sebenarnya yang paling tinggi adalah undang-undang dasar 45, yaitu kalau kita bisa baca di pasal 33 ya. 33 ayat 3 yang mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara, dan yang ujungnya akhirnya nanti akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kalau tadi saya ditanya, Bu, apa sih jenis-jenis hak atas tanah yang ada di negara kita? Nah, jenis-jenis hak atas tanah ini ada atau kita bisa baca di pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Ada sekitar 8 jenis hak atas tanah yang kita perlu ketahui. Yang pertama, mungkin kita sudah sering mendengar hak milik, ya. Kemudian hak guna bangunan, hak pakai, kemudian hak guna usaha, hak sewa, kemudian hak membuka tanah,
kemudian hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang nantinya akan diatur oleh perundang-undangan secara khusus ya. Jadi memang di negara kita banyak sekali hak atas tanah ya. Yang paling diminati oleh masyarakat tentunya adalah hak milik ya, karena hak milik ini adalah hak yang paling kuat dan yang paling penuh. Kalau saya ditanya nih, bagaimana mekanisme pengalihan atau peralihan suatu hak atas tanah? Kita sebagaimana kita ketahui kalau kita belajar hukum perdata juga ada beberapa proses atau mekanisme pengalihan ya. Yang paling penting ada 2 proses yang kita harus pahami. Kenapa atau bagaimana tanah itu bisa beralih dari tangan A atau mungkin pindah ke B ya. Satu, karena adanya suatu peristiwa hukum ya. Kita udah ketahui peristiwa hukum. Kalau kita bicara peristiwa hukum itu adalah contohnya adalah apabila ada pewarisan ya. Contohnya misalnya pewaris meninggal dunia, kemudian nanti diterbitkan keterangan hak waris dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur di undang-undang, yang kemudian tanah tersebut bisa beralih kepada ahli waris ya. Tentunya dengan mekanisme melakukan pendaftaran tanah, yang selanjutnya sertifikat itu akan dilakukan balik nama waris ya. Itu beralih kalau karena peristiwa-peristiwa hukum ya. Bisa juga tanah itu atau bangunan itu beralih karena satu perbuatan-perbuatan hukum ya. Perbuatan hukum itu kalau kita lihat perbuatan hukum ada beberapa. Bisa dengan mekanisme jual beli ya, kita membeli tanah, kemudian bisa juga hibah, suatu hari kita dapat hibah dari orang tua misalnya ya, atau misalnya kita tukar menukar, itu juga merupakan satu perbuatan hukum yang mengalihkan satu hak atas tanah ya. Mungkin juga bisa dengan inbreng ya kalau itu terkait dengan badan hukum, kemudian juga bisa terkait dengan akta pembagian hak bersama dan seterusnya. Jadi ada beberapa mekanisme yang diatur terkait dengan perbuatan hukum, itu diatur di dalam PP 24 ya tahun 1997 ya. Nah, kita tentunya harus mengetahui ya kalau kita mau membeli tanah, sebelum tanah kita itu kita beli, kemudian kita daftarkan, tentunya harus ada izin-izin yang memang kita harus pahami ya. Suatu hari misalnya kita ingin membeli rumah tapak ya, rumah tapak itu rumah yang mempunyai tanah ya. Memang sekarang ini juga marak yang namanya kondominium atau apartemen. Kalau apartemen tanahnya itu bukan milik kita tetapi tanah bersama. Nah, ada beberapa izin yang memang harus kita ketahui ya. Kita juga harus menanyakan apakah kepemilikan hak atas tanah dari rumah tersebut atau tanah pengembang tersebut sudah ada atau belum. Kemudian kita juga harus tanyakan bagaimana terkait dengan izin-izin bangunan. Kemudian juga terkait dengan PKKPR dan izin-izin lainnya terkait dari si pengembang tersebut sebelum kita melakukan transaksi jual beli ya. Oke, iya Ibu. Jadi kalau misalkan kita kepemilikan itu beralih itu kan disebabkan dengan ada mungkin pewaris ya Bu ya, dari pewaris, terus kemudian adanya kayak tukar menukar ya Bu ya tadi ya, karena kebanyakan nih orang peralihannya itu kan karena orang awam dengan hukum ya Bu ya. Jadi cuman taunya tentang pewaris, tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, paling seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan berbicara mengenai hak milik nih Bu ya, karena hak ini kan banyak tadi yang udah jelaskan sama Ibu. Nah, kalau misalkan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha dan istilah kepemilikan tanah yang lainnya, boleh dijelaskan Ibu itu apa saja perbedaannya? Oke. Kalau misalkan mengenai hak. Ya, tadi mungkin ada saya kelupaan ya, apakah tadi warga negara asing ya, tadi warga negara asing boleh memiliki tanah di Indonesia. Ya. Warga negara asing boleh memiliki tanah di Indonesia tetapi dengan beberapa status ya, yang boleh yaitu dengan status hak pakai. Nah, kalau kita melihat istilah hak milik, hak guna bangunan, hak HGU dan lain-lain tadi yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Keagraman, memang ada beberapa perbedaan-perbedaan ya. Yang paling berbeda adalah yang paling utama adalah hak milik. Di mana perbedaannya? Hak milik itu tidak
tidak ada jangka waktunya ya. Kenapa? Karena disebutnya juga definisinya ada hak milik. Hak milik itu adalah hak yang paling kuat dan terpenuh, yang mudah sekali diwariskan kepada seseorang. Kemudian hak milik inilah yang memang hanya boleh dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia ya. Sedangkan hak guna bangunan itu adalah hak di mana kita tidak mempunyai tanahnya, tetapi kita bisa membangun atau menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau untuk hak guna bangunan itu bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia ya. Dan tentunya hak guna bangunan itu ada jangka waktunya. Hak guna bangunan jangka waktunya adalah pertama kali diberikan dengan jangka waktu 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, kemudian diperbaharui 30 tahun ya. Sedangkan hak guna usaha, nah ini ya, hak guna usaha ini mungkin masyarakat di Jawa Barat sedikit sekali mendengar hak guna usaha ya. Mungkin di daerah saya ada beberapa titik tanah yang memang banyak dimanfaatkan dan dikeluarkan hak guna usaha. Hak guna usaha ini adalah hak di mana seseorang itu ditunjuk untuk memanfaatkan tanah tersebut, mengusahakan tanah tersebut. Tetapi hati-hati, di dalam PP 18 tahun 2021 untuk peruntukan terkait dengan hak guna usaha itu hanya untuk perikanan, pertanian, dan perkebunan. Jadi tidak dipergunakan untuk yang sifatnya komersil ya. Oh iya, Jadi kayak misalkan dijadiin ruko gitu Bu nggak nggak boleh boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau untuk ruko biasanya di dalam praktek banyaknya adalah hak milik atau hak guna bangunan iya, ya. iya. Jadi apa bedanya kalau misalkan ada yang misalkan hak guna bangunan itu kayak di ruko-ruko gitu Bu. Itu tuh sama kayak hak guna usaha nggak sih Bu? Kayak misalkan HGB punyanya HGB, tapi HGB itu dijadikan hak guna usaha gitu Bu. Oh, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau untuk ruko ya, biasanya ruko itu singkatan ya, rumah toko ya. Baru-baru ini muncul aturan yang diatur di dalam PP 18 tahun 2021 ya. Ruko itu adalah satu jenis bangunan yang digunakan untuk perdagangan ya, usaha. Yang sebelumnya, sebelum adanya PP 18 ini, ruko ini tidak boleh mempunyai status hak milik. Ya, dia hanya boleh mempunyai status hak guna bangunan ya, tetapi mungkin ada pemikiran dari pemerintah kalau ruko itu berada di satu kawasan perumahan, ada kebijakan bahwa ruko itu bisa berubah hak atas tanahnya menjadi hak milik ya. Tetapi dengan mekanisme melalui proses pemberian hak, dengan melalui proses SK dan seterusnya. Oke Ibu. Nah kalau misalkan nih, kalau membahas mengenai beli bebas, mengenai sengketa nih Bu ya sekarang ya. Nah bagaimana nih cara kita untuk mengetahui apakah tanah yang akan kita beli bebas dari sengketa dan apakah dalam suatu sertifikat kepemilikan dapat dipunyai lebih dari satu orang gitu. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting sekali ya. Pertanyaan ini penting. Kita kalau mau membeli sesuatu, baik itu tanah bangunan atau tanah kosong, kita harus selalu menerapkan asas kehati-hatian ya. Kita harus benar-benar memeriksa apakah tanah itu memang layak kita beli, tidak ada sengketa dan lain-lain. Dan ada beberapa prosedur kalau kita sebagai pembeli yang kita harus lakukan. Tentunya kalau kita mau membeli sesuatu, kita harus datang atau meminta bantuan pejabat yang memang berwenang dan mungkin berkompeten ya terhadap proses dari peralihan hak atas tanah, yaitu kita bisa datang ke PPAT atau pejabat pembuat akte tanah. Nanti di situ masyarakat akan dibantu oleh PPAT terkait dengan proses bagaimana supaya transaksi jual beli ini aman ya. Tentunya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi sertifikat hak atas tanahnya itu harus dicek dulu. Ya, dicek. Kenapa harus dicek? Supaya sertifikat atau tanah tersebut memang sudah sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada di Kementerian ATR BPN ya. Kemudian kalau kita lihat apakah suatu hari sertifikat itu bisa dipunyai lebih dari orang. Ini maksudnya dimiliki sengketa ya. Jadi sengketa ya. Memang di dalam praktek banyak ini terjadi ya. Banyak terjadi
Karena asas sistem publikasi yang diatur di negara kita, yang diatur di dalam pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 97, yaitu asas publikasi negatif bertendensi positif ya. Dengan sistem publikasi inilah yang membuat mafia-mafia tanah mempunyai potensi atau menjadi celah ya ini dengan double sertifikat, tumpang tindih dan lain-lainnya. Bagaimana caranya mereka memanfaatkan tanah sehingga tanah tersebut jadi sengketa? Kita pernah mendengar yang namanya tanah milik adat ya, atau tanah-tanah hak barat seperti Eigendom Voorponding. Nah, dengan cara inilah mafia tanah menggunakan atau masuk celah sehingga sertifikat itu menjadi double, tumpang tindih dan lain-lainnya ya. Makanya dengan adanya PP 18 tahun 2021 itu di pasal 97-nya bagus sekali menurut saya pemerintah sudah memikirkan terkait dengan itu. Kalau kita lihat sengketa di pengadilan memang semua berawal dari tanah milik adat ya. Jadi sejak berlakunya PP 18 ini alat tanah milik adat letter C, kohir dan lain-lain itu sudah tidak bisa dijadikan alat bukti ya. Ini terus menerus Indonesia terus memperbaiki ya. Iya Bu, jadi kalau misalkan ngomongin tentang tanah adat nih Bu ya, itu tuh kepemilikannya sekarang kayak udah dikuasai oleh negara atau masih adat nih Bu kalau misalkan? Nah, kalau kita bicara tanah adat ya, tanah adat itu sebenarnya tanah milik adat dan itu bukan sebenarnya tanah milik adat itu kalau yang kita lihat letter C, kohir itu bukan bukti kepemilikan. Itu hanya semacam bukti pembayaran pajak pada zaman itu dikenal dengan IPEDA ya. Iya. Kalau kita melihat atau membaca di Undang-Undang Pokok Agraria di bagian kedua itu sudah diatur mengenai konversi. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan aturan bahwa memang tanah milik adat Eigendom Voorponding itu harus segera dikonversi ya. Kemudian tanah milik adat itu juga sekarang pemerintah lagi konsen ya. Masyarakat yang masih memiliki tanah milik adat itu diberikan kesempatan 5 tahun dari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan untuk segera melaksanakan sertifikasi ya supaya tanahnya itu bersertifikat. Seperti yang baru-baru ini Presiden Jokowi sedang gencar ya yang namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap ya. Pendaftaran tanah itu gratis ya. Gratis, cuman pajak-pajak dan PNBP-nya yang kita harus bayar. Oke Ibu, nah saya ingin punya, kalau misalnya Ibu, saya ingin punya tanah tapi uangnya belum cukup Bu, kayak seperti masalah semua anak milenial nih Bu zaman sekarang gitu Ibu, ingin memiliki rumah tapi belum cukup uang dan mau tidak mau kita meminjam uang ke bank nih Bu. Bagaimana kedudukan bank di dalam proses pembayaran kepemilikan rumah, kemudian dan perjanjian atau akta apa aja Bu yang harus dibuat dengan bank? Oke. Ya memang ya kalau anak muda nih pengen beli rumah uangnya belum cukup ya. Cuman punya uang down payment-nya aja atau DP-nya saja. Bisa dengan beberapa cara. Kita mesti mempelajari beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengembang ya. Ada pengembang yang karena hak atas tanahnya memang belum selesai, pemecahannya belum selesai, mereka memasarkan dengan cara promosinya adalah cicilan bertahap melalui pengembang ya, itu bisa juga dilakukan. Jadi kita tidak melalui proses lembaga perbankan. Atau kalau kita memang ya sudahlah saya pengen lewat bank ya, boleh-boleh saja. Kalau menurut saya lebih aman kita beli melalui lembaga perbankan ya. Karena apa? Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap si developernya, tanahnya belum selesai atau tidak tersertifikasi, tentunya kita paling tidak aman ya, karena bank yang terus akan mengejar si pengembang ya. Jadi boleh-boleh saja kita membeli tanah atau apartemen dengan menggunakan pembiayaan dari bank ya. Nah, tentunya kalau kedudukan bank di sini, bank tentunya kedudukannya sebagai kreditor ya, dia adalah sebagai kreditor preferen, kita sebagai debitur ya, debitur karena kita membeli rumah dengan biasanya istilah sehari-hari kita dengar KPR ya, kredit kepemilikan
rumah ya. Kalau akta-akta yang harus kita buat itu terkait dengan kita kalau mau beli rumah ya. Jadi masyarakat juga harus memahami apa saja yang akta atau perjanjian apa saja yang kita harus tanda tangani ya, dan kita harus tahu. Biasanya kalau hak atas tanahnya sudah jadi, akta yang kita bikin adalah yang pertama adalah akta perjanjian kredit ya. Kita belajar mengenai hukum jaminan, ada perjanjian pokok, ada perjanjian tambahan. Perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit nanti yang kita harus tanda tangani. Perjanjian kredit itu nanti isinya apa? Isinya dia akan mengatur mengenai hak atas tanahnya, jangka waktu kredit, berapa provisi, bunganya, jangka waktu kredit dan seterusnya ya. Kemudian setelah perjanjian kredit, akta yang harus ditandatangani biasanya akta pembebanan hak tanggungan atau kita singkat APHT ya. Nanti selanjutnya kreditor akan menerbitkan yang namanya sertifikat hak elektronik, hak tanggungan elektronik. Iya Ibu Kom. Nah kalau misalkan pendengar podcast Law Talk nih dari antero dunia nih Bu mungkin ya, mungkin masih suka bingung nih dan tertukar gitu mengenai jabatan notaris dan PPAT. Nah apa perbedaannya Bu? Nah kalau misalkan dalam transaksi atau peralihan tanah, apa perbedaan kedudukan jabatan notaris dan PPAT? Ya, memang sih sering di dalam praktek orang bingung ya, siapa sih notaris dan siapa itu PPAT. Nah ini kalian kan mahasiswa Fakultas Hukum, suatu hari mungkin ada yang bercita-cita ingin menjadi notaris atau menjadi PPAT ya. Jadi notaris dan PPAT itu adalah jabatan yang dirangkap oleh satu orang ya, tetapi dia mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Kalau kita mempunyai jabatan notaris, notaris itu adalah diangkat dan disumpah oleh Menteri Hukum dan HAM. Tentunya berarti kita di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PPAT kita diangkat dan disumpah oleh Kementerian atau Menteri ATR BPN. Berarti kita terkait dengan pembinaan dan pengawasan kita berada di bawah Kementerian ATR BPN. Nah, perbedaan lainnya apa? Perbedaan lainnya notaris itu adalah satu pejabat yang memang dipercaya oleh negara, diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memang tugas dan kewenangannya itu adalah membuat akta otentik ya. Seperti apa? Contoh salah satu yang sering notaris bikin adalah terkait misalnya membuat perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, pendirian badan hukum dan badan usaha. Itu terkait dengan tugas dan kewenangan notaris. Kalau PPAT, nah PPAT ini yang tadi kita bahas ya. Kalau segala sesuatu yang terkait dengan hak atas tanah, pejabat yang memang mempunyai kewenangan untuk itu adalah pejabat pembuat akte tanah, yaitu memang kita sehari-hari kita singkat dengan PPAT ya. Itu perbedaannya. Iya Bu, jadi kan karena orang itu kalau misalkan ngurus tanah dan bangunan seringnya kadang ke notaris gitu ya. Nah apa sih PPAT ini? Nah udah dijelasin kalau PPAT itu lebih ke fokusnya ke tanah. Kalau misalkan notaris itu ke akta otentiknya Bu ya. Nah kalau misalkan ini nih Bu untuk menutup obrolan seru kita nih hari ini Bu ya mengenai tanah. Saya penasaran Bu dengan istilah era digitalisasi atau era 4.0 nih Bu. Apakah dengan adanya hal ini akan merubah cara atau dasar-dasar dari peralihan suatu tanah dan kepemilikan hak atas tanah itu ikut bergeser gitu Bu? Iya. Wah kalau saya dikasih pertanyaan nomor 12 ini sebenarnya bisa ngomong hampir sejam lebih ya. Tapi karena waktunya terbatas. Karena ini yang nomor 12 ini memang penting sekali dan memang sedang in ya. Yang namanya pendaftaran tanah itu kan penting ya. Kenapa penting? Karena pendaftaran tanah inilah yang menjadi problem di negara kita. Salah satu penghambat yang menghambat negara kita untuk ranking dari Easy of Doing Business itu adalah register property ya. Ranking kita itu masih di ranking 106. Presiden Jokowi pengen kita ranking 40, tetapi di dalam praktek baru-baru ini aja kita PPAT agak pusing. Sehingga saya suka plesetin gitu. Yang namanya EODB jadi complicated of doing business ya. Jadi bukan easy tapi complicated ya. Kenapa sih harus digital, harus elektronik ya? Satu, asas tujuan dari pendaftaran tanah itu kan pengen pendaftaran tanah itu aman.
ya, kemudian terjangkau, mutakhir, cepat dan lain-lain. Nah, semua terkait dengan biaya ya dan terkait dengan jangka waktu. Dengan digitalisasi, dengan zaman di era 4.0 ini, Presiden berkeinginan bahwa pendaftaran tanah itu akan lebih cepat dan tidak mempersulit orang atau complicated ya. Tetapi baru-baru ini memang negara Indonesia terkait pendaftaran tanah hanya ada beberapa layanan yang sudah bisa dilakukan secara elektronik. Yang pertama terkait pengecekan sertifikat. Jadi sebelum kita melakukan transaksi, kita harus melakukan pengecekan sertifikat yang saat ini sudah bisa dengan elektronik. Tetapi baru-baru ini sistemnya malah dirubah. Yang tadinya sudah elektronik murni mundur lagi ke belakang. Jadi saya lihat itu jadi semi manual ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penyampaian akta, pengantar akta, zona tanah, kemudian roya dan HT elektronik. Jadi baru ada 6 pelayanan di Kementerian ATR BPN yang sudah dilakukan secara elektronik. Tapi untuk terkait dengan peralihan hak dan lain-lain masih belum ya. Karena memang penting ya. Indonesia harus segera nih fokus untuk merubah sistem dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah ini supaya terus mengikuti perkembangan zaman karena memang sekarang kan dunia digital ya, dunia digital bukan lagi kita kertas dan lain-lain, tapi di dalam praktek BPN itu masih transformasinya masih banyak terhambat ya karena mungkin SDM, infrastruktur dan lain-lain ya. Iya Ibu. Jadi kalau misalkan sekarang ini perpindahannya masih kadang maju dan bisa jadi mundur lagi ya kayak tadi. Iya, betul. Nah kalau misalkan ini Bu untuk para milenial nih bukan karena untuk menutup podcast kali ini apa saja gitu kesimpulan atau pesan-pesan yang untuk orang-orang pengen memiliki tanah dan bangunan gitu ya Bu? Ya, mungkin pesan saya kalau kita pengen punya tanah, apalagi kita baru pertama nih punya aset ya. Satu, kita harus benar-benar memeriksa si pengembangnya itu siapa, apakah memang itu pengembang yang baik atau tidak, itu ya. Pertama kita harus periksa karakter dari si developernya. Kemudian kita juga harus banyak mempelajari apa syarat-syarat yang memang kita harus tahu dan memang kita harus penuhi dan harus lengkapi terkait dengan pembelian tanah. Misalnya mengenai penghitungan pajaknya, kemudian bagaimana proses peralihan hak atas tanahnya dan lain-lain. Kemudian kita juga harus bertanya status dari tanah tersebut. Kita membeli tanah pasti kita akan bertanya nanti sertifikat hak atas tanah yang saya miliki ini statusnya apa? Apakah hak milik atau mungkin hak guna bangunan dan lain-lain. Itu perlu kita tanyakan ya. Hak guna bangunnya apakah hak guna bangunan murni atau hak bangunan di atas hak yang lain. Itu penting sekali ya. Karena kalau kita beli hak guna bangunan tetapi misalnya ya di atas hak pengelolaan tentunya nggak bisa dirubah hak atas tanahnya menjadi hak milik ya. Itu penting kita ketahui. Kemudian kita juga terkait dengan bangunannya kita tanyakan apakah sudah ada izin-izinnya, persetujuan bangunan gedung atau mungkin izin-izin yang lain. Kemudian kita juga harus pahami mekanisme mengenai pembayarannya kalau kita cicil ke developer. Kemudian kita juga harus tahu serah terimanya kapan. Yang paling penting milenial harus ketahui baca dulu isi dari perjanjiannya ya. Baca dulu dari isi perjanjiannya karena perjanjian itu tidak boleh memberatkan kita ya. Perjanjian harus seimbang sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Iya, untuk para milenial yang ingin memiliki tanah gitu ya. Udah dijelaskan juga nih banyak-banyak untuk memeriksa tanah tersebut dari izinnya, dari kepemilikannya, dari sertifikatnya ya Bu ya. Iya, betul. Karena nantinya takutnya berpengaruh nih ke depannya. Takutnya nanti malah bersengketa yang mungkin nanti dilihat juga nih dari perjanjian-perjanjiannya kita tuh tidak boleh merugikan kita juga Bu ya. Iya, nah, betul. Nggak kerasa nih udah mau beres lagi pembahasannya. Ya. Terima kasih Ibu Ana yang udah menjadi narasumber mengenai tanah dan bangunan. Untuk teman-teman sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Saya Aldo Yudhistira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.